Halo pemirsa Pesona Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Papua. Ya, di Taman Nasional Wasur ini terdapat banyak sekali flora dan fauna yang memang dilindungi keberadaannya. Di samping satwa-satwa lainnya seperti kanguru dan juga burung kasuari. Sementara untuk tumbuhan, ini yang lebih mendominasi daripada Taman Nasional Wasur ini adalah tanaman kayu bus atau dalam bahasa Latinnya disebut Melaleuca dan juga tanaman kayu putih. Nah, bagaimana pesona dari Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Papua? Yuk kita lihat. Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Sepenggal syair lagu yang menggambarkan kekayaan dan kekaguman terhadap keindahan alam di Papua tersebut memang benar adanya. Dari Taman Nasional Wasur, kita akan menelusuri jejak pesona Indonesia di kawasan ini yang terletak di Kabupaten Merauke. Pemerintah telah menunjuk kawasan hutan Wasur ini sebagai kawasan Suaka Marga Satwa sejak tahun 1978. Ketika itu, luas kawasan ditetapkan 206.000 hektar dan cagar alam rawa biru seluas 4.000 hektar. Karena begitu pentingnya ekosistem yang ada di kawasan ini, maka pada tahun 1982, kawasan yang dilindungi diperluas menjadi 323.000 hektar. Karena begitu spesifiknya kawasan di hutan Wasur ini, maka pemerintah pun kembali menetapkan kawasan ini sebagai Taman Nasional yang luasnya mencakup 413.810 hektar pada tahun 1997. Sungguh Taman Nasional ini memang perlu perlindungan. Sekalipun upaya membangun wilayah di sekitarnya juga penting untuk dilakukan. Namun pembangunan tersebut seharusnya meminimalisir kerusakan Taman Nasional kebanggaan masyarakat Merauke dan tentunya segenap komponen anak bangsa. Kawasan Taman Nasional Wasur berfungsi untuk menjaga integritas perwakilan keanekaragaman hayati lahan basah kawasan timur Indonesia, sekaligus sebagai upaya perlindungan budaya tradisional masyarakat asli. Kawasan Taman Nasional Wasur sesungguhnya menjadi pendukung kualitas pembangunan regional yang menyangkut pariwisata alam, tempat kajian ilmu pengetahuan, penelitian, budidaya maupun rekayasa bioteknologi, sumber plasma nafta, sumber air bersih dan protein, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kawasan Taman Nasional Wasur merupakan kawasan hutan basah. Jika musim penghujan, maka sebagian kawasan tergenang air. Namun, di musim kemarau, lahan akan menjadi kering. Kekeringan tersebut sangat mudah dan rentan terhadap kebakaran. Salah satu tumbuhan khas kawasan Taman Nasional ini adalah berbagai jenis akasia, seperti Melaleuca sp atau yang disebut pohon bus yang sangat adaptif terhadap iklim. Di musim hujan, pohon ini akan menyerap air dan menyimpannya di batang. Dan jika musim kemarau, ia akan memanfaatkan air tersebut sebagai nutrisi maupun pelindung agar dapat bertahan dari kebakaran hutan. Ya pemirsa, ini adalah tanaman bus atau yang biasa dikenal dengan bahasa Latinnya itu Melaleuca sp. Ini sejenis akasia
Dan yang menjadi keunikan nih pemirsa dari kayu bus ini, meskipun di daerah kawasan hutan Wasur ini terbakar, namun dia mampu atau bisa bertahan dengan cara menyimpan air di dalamnya. Seperti pemirsa lihat ini masih basah dan tekstur kulit pohonnya ini berlapis-lapis. Walaupun kelihatannya nih pemirsa bisa lihat baru saja terbakar, namun dia tetap bertahan. Di dalam Taman Nasional Wasur terdapat 80 jenis mamalia. 34 spesies telah teridentifikasi dan 32 diantaranya adalah endemik Papua. Salah satu dari hewan tersebut adalah kanguru dan rusa. Sekitar tahun 80-an, jika kita melintasi jalur Merauke Sota, maka hewan kanguru atau saham, sebutan masyarakat setempat, masih dapat kita saksikan di alam bebas dengan kasat mata. Namun akibat pemburuan liar dan alasan ekonomi, hewan tersebut sudah mulai sukar ditemui. Padahal Taman Nasional Wasur inilah yang menjadi habitatnya. Sebagai kawasan hutan basah, maka di dalam Taman Nasional ini terdapat pula kawasan Danau Biru dan sejumlah telaga. Danau Biru dan telaga-telaga tersebut dijadikan objek wisata oleh masyarakat. Karena selain keindahannya yang memukau, telaga-telaga tersebut mampu memberikan kesejukan dan keteduhan jika memandang pepohonan yang ada di sekitarnya. Tempatnya bagus. Untuk biasa kan hari Minggu kadang orang-orang kesini jalan-jalan toh, lepas lelah. Iya, perlu diperhatikan lagi nih, kayaknya mungkin ini sudah ada kamar mandi yang WC, terus mungkin ada rumah lagi, bisa orang buat jualan ya di sini. Tapi lebih bagus itu kalau masih ada lampu boleh. Jadi ini kalau malam gelap. Sini gelap. Biasa kalau macam ini kan ada yang petugas di sini toh, dia kasih bersih-bersih tuh, ada bapak satu tadi tuh. Tidak tahu itu mungkin dibayar juga kah? Disuruh toh. harus ada petugas khusus. Iya, ada petugas khusus untuk bersihkan ini toh. Biasa kan hari Minggu kalau ini orang pulang kan kasih tinggal sampah-sampah, kotoran begitu harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan maksudnya kan ini atau pondok-pondoknya sudah tersedia, cuman kan ada pos penjagaan begitu, maksudnya sebagai kan sebagai pajak. Iya. Oh, jadi belum ada pos di sini ya? Iya, pos itu belum ada. Biasanya pas kita macam sududuk pondok begitu, duduk santai-santai begini, tiba-tiba ada bapak-bapak datang langsung bilang tagih uang, macam uang apa adat kah bagaimana. Begitu di sini sudah di rehab begitu, langsung sudah ada tarifnya. Setiap satu pondok itu satu tarif itu 25.000. Ya, untuk harapan saya ke depan biar perlu ini, biar kami para pengunjung tidak perlu datang ke sini untuk maksudnya bayar secara individu, maksudnya biar satu kali kunjungan toh lebih baik satu kali itu ada pos penjagaan di depan untuk biar retribusi sekali masuk, supaya itu juga sebagai tambahan untuk bisa mengelola wisata ini menjadi lebih bagus lagi. Dan kiranya juga kan ini di sini kan untuk kita mau jajanan begitu kan susah, maksudnya biar perlu ada tambahan begitu kios atau bisa kuliner begitu. Karena kawasan Taman Nasional Wasur adalah kawasan hutan basah,
maka bunga teratai berbagai jenis juga dapat dengan mudah kita temui. Namun jika musim kemarau, maka teratai-teratai itu akan mengering dan akan tumbuh lagi ketika air kembali menggenangi telaga-telaga yang ada di kawasan ini. Bunga teratai ikut menjadi ornamen dalam lambang Kabupaten Merauke yang menunjukkan 4 arah mata angin. Keindahan alam Taman Nasional Wasur ini memang mempesona siapa saja yang mengunjunginya. Apalagi jika sempat bertualang di alamnya yang masih asli. Pertama karena tempat wisata alam yang terdekat, terus jangkauan jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi untuk wisata keluarga sepertinya cocok. Ya ini kan pas seperti kalau sekarang ini kan musim panas ya. Kalau pas musim hujan kan sering mandi-mandi berenang di aliran ini danau ini kan. Ya fasilitas kalau menurut saya sih masih minim. Kemudian mungkin perlu ada petugas lagi yang lebih tertib dalam hal ini mengenai kebersihan. Kemudian ini masih banyak sampah juga yang berserakan. Ini kan mengganggu juga para wisatawan yang datang ke wisatawan lokal ya. Salah satu keunikan alam yang dapat kita saksikan di Taman Nasional Wasur ini adalah Bomi yang merupakan rumah rayap. Semangat kerja membangun bangunan tinggi dari tanah tersebut oleh rayap disebut musamus. Rayap-rayap yang membangun koloni di Bomi ini memang kecil dan sesungguhnya ia tidak melihat alias buta. Namun Tuhan mengaruniakan kepada koloni rayap ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga sarang mereka bagaikan gedung pencakar langit. Ya, arsitektur sarangnya tahan terhadap terpan angin dan hujan, bahkan mungkin saja gempa. Itu artinya mereka membuatnya dengan perhitungan dan kekuatan yang cermat. Mungkinkah kita manusia harus belajar dari mereka? Ya pemirsa, ini adalah Bomi yang disebut sebagai rumah rayap. Ya, ini merupakan salah satu keajaiban alam yang hanya terdapat di Merauke, Papua, yang tentunya harus kita jaga dan lestarikan. Jangan lihat tubuhku yang kecil, tapi lihatlah hasil kerjaku. Taman Nasional Wasur sebagai ekosistem lahan basah yang sangat luas dan unik memang sangat urgen untuk perlindungan dan pelestariannya. Karena Taman Nasional Wasur merupakan lingkungan ekosistem paling produktif di dunia, serta merupakan habitat bagi kehidupan berbagai keanekaragaman hayati, baik flora maupun faunanya, sekaligus sebagai gudang plasma nufta dan sumber air. Wasur ini dia punya dua musim. Ketika kering sekali, dan ketika basah itu tergenang basah. Tetapi puji Tuhan bahwa yang hidup di dalamnya, tumbuh-tumbuhan, satwa dan lain-lain bisa menyesuaikan. Jadi tidak ada yang ketika musim basah dia mati, atau ketika musim kering dia tidak bisa menyesuaikan diri, tetapi semua bisa. Contoh saja pohon-pohon yang ada, kelas Melaluka itu
ketika musim kering dia kering sekali, tetapi dia punya batang, sistem batang itu dia berlapis-lapis, kulit batang berlapis-lapis yang sebenarnya itu menyimpan air bagi dia. Dan yang berikut bahwa dia tahan api, jadi ada kebakaran dia tidak terbakar. Nah itu keunikan daripada kita untuk pohon-pohon yang ada. Salah satu tumbuhan atau pohon yang juga mendominasi populasi hutan di kawasan Taman Nasional Wasur adalah pohon kayu putih atau Melaleuca sp. Pohon tersebut merupakan sumber minyak atsiri kayu putih yang sudah terkenal sebagai obat tradisional Indonesia. Dari pengamatan secara kasat mata, pohon ini cukup tinggi dan berdaun kecil memanjang. Mirip daun akasia, namun ukurannya kecil. Pohon minyak kayu putih tersebut oleh warga lokal dibuat minyak kayu putih dengan jalan disuling. Di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, terdapat penduduk asli yang mendiami 8 kampung. Eksistensi mereka tetap dipertahankan, karena mereka adalah bagian dari ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan basah ini. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah hadirnya jalan yang membagi dua kawasan Taman Nasional Wasur yang tidak dapat dihindari. Jalan yang ada tersebut memang menghubungkan Merauke dengan Tanamira di Kabupaten Bovendigul untuk membuka akses bagi warga di Kabupaten Bovendigul. Hadirnya jalan yang merupakan ruas jalan Trans Papua ini dari selatan ke utara juga berpengaruh terhadap eksistensi hutan di kawasan Taman Nasional ini. Pohon bus yang ada di pinggir jalan banyak yang ditebang dan dimanfaatkan oleh warga, baik untuk membuat papan maupun sebagai bahan bakar. Hal itu perlu dicegah. Apalagi kawasan hutan Wasur juga sebagian besar adalah kawasan padang savana yang mudah terbakar. Di musim kemarau, kebakaran kawasan hutan ini selalu saja terjadi, dan itu ada di depan mata. Diperlukan kesadaran yang amat tinggi serta kepedulian serius dari semua stakeholder dan masyarakat untuk menjaga agar hutan Taman Nasional Wasur ini tidak musnah dan hilang hanya karena keteledoran kita umat manusia. Kebakaran adalah momok bagi Taman Nasional Wasur. Jangan biarkan hutan yang menjadi pelindung sumber hidup ini musnah terbakar. Karena sekali ia hilang, ia takkan pernah kembali dan tak bisa pulih seperti sedia kala. Kelangkaan hewan yang ada mulai terjadi dan tampak nyata. Karena sekarang sudah sukar untuk melihat kanguru, rusa, dan burung kasuari di kawasan ini. Padahal sekitar tahun 80-an, hewan-hewan tersebut masih banyak yang terlihat berkeliaran di sepanjang jalan. Saking banyaknya rusa yang berkeliaran, maka kota Merauke pun dijuluki kota rusa. Namun kini rusa dan kanguru sudah mulai langka akibat perdagangan dan dikonsumsi.
suatu dilema yang perlu dicarikan solusinya, agar alam dan hewan yang ada tetap lestari, dan manusia bisa memperoleh kesejahteraan dari dalamnya. Karena bagaimanapun, kehadiran alam sebagai sumber daya harus memberikan kesejahteraan bagi manusia. Namun tentunya, pengelolaannya harus berkelanjutan. Dengan demikian, maka harus ada upaya budidaya dan penangkaran terhadap hewan-hewan tersebut agar dapat lestari sekaligus menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Tahun 80-an, 90-an kita masih menemukan hewan-hewan ciri khas Merauke. Tahun-tahun berikutnya perburuan dan lain sebagainya. Maka ada 3 program yang kita lakukan. Pertama adalah saya baru membuat taman satwa yang ada di Merauke sendiri, walaupun taman itu belum representatif, tapi sudah mengkultur bahwa ada binatang-binatang endemik yang ada, mungkin sudah bisa dilihat sendiri. Saya harap ini bisa dipublikasikan ke seluruh tanah Papua. Yang kedua, bahwa kita akan memanfaatkan program penangkaran bersifat distrik dan kampung. Artinya apa? Penangkaran distrik dan kampung ini nanti akan dilakukan penangkaran kepada rusa, kanguru, sapi, babi, dan lain segala macam. Artinya bahwa ini adalah UMKM dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi kalau mau beli rusa, mau apa segala macam itu datang ke distrik A, nanti di kampung mana yang menyediakan atau di distrik. Sehingga nanti ada 2 mini zoo, baik itu di Kabupaten Merauke maupun di distrik. Sehingga orang sudah bisa mempunyai, nah ini akan kita buat melalui perda dulu. Harus ada perda, pelarangan dan lain sebagainya, perlindungan, penangkaran. Itu. Yang terakhir itu adalah bagaimana dari hasil itu diolah sedemikian rupa menjadi packing, menarik dan juga murah dan terjangkau, kemudian bisa dijadikan alat-alat atau menjadikan souvenir oleh-oleh dari Merauke untuk dibawa pulang dalam bentuk apa saja. Di Taman Nasional Wasur, eksotika alam dan budaya di bumi Animha berpadu merendah setiap jengkal kehidupan. Detik waktu terus memberi makna kepada setiap makhluk yang ada di dalamnya. Animha atau manusia sejati bertutur tentang kesatria dan keuletan. Tangguh dalam menghadapi tantangan zaman adalah wujud dari manusia Merauke yang pantang menyerah dan berani menuju dan meraih masa depan yang gemilang. Dengan semboyan Isakot Bekai, Isakot Kai menginspirasi seluruh manusia Animha untuk bersatu hati menuju satu tujuan. Ya pemirsa, dari titik 0 kilometer paling ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua. Saya akhiri perjalanan saya dalam program Pesona Indonesia persembahan TVRI Stasiun Papua.